Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu dan kita berataan berharap bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah. Soal ma ma'na qawli ba'dihim man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jawab, makna hadhil kalimah anna ma'rifata bin nafsi hiya tariqun ila ma'rifatillahi ta'ala. Falau nadhara al-insanu ila ajzi nafsihi wa qusuriha wa iftiqariha wa inkihariha wa annaha la tastati'u an tajliba naf'an li nafsiha wa la an tadfa'a dhurran anha, ya'lamu min dzalika anna laha rabban wa khaliqan huwal munfaridu bi ijadiha wa imdadiha wal qa'imu 'alaiha bima kasabat wa mujazi laha bima 'amilat. Pertanyaan, ma makna qauli ba'dihim man arafa nafsahu arafa rabbah. Apa arti dari ucapan sebagian ulama yang berbunyi barang siapa yang kenal dirinya maka ia akan kenal Tuhannya? Nah, ini di pertemuan yang lewat atau beberapa pertemuan lewat sudah pernah kita kupas. Di beberapa perjumpaan yang lewat itu ada juga sedikit disinggung seputar ucapan yang masyhur ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pasaran dah di telinga kita. Yang kalau diterjemahkan secara tekstual sesuai kalimat teksnya, barang siapa yang kenal dirinya maka ia akan kenal Tuhannya. Itu secara tekstualnya. Siapa orang yang pinandu lawan dirinya, maka ia akan pinandu lawan Tuhannya. Kayak apa penjelasan ini? Apakah sama dengan yang pada umumnya dijelaskan oleh segelintir orang yang terkadang kada bersumber penjelasannya? Yang mana sebagian orang itu, jangan salah paham ya, mereka memahami ucapan ini lalu membukahakan barang siapa yang pinandu lawan jati diri aslinya maka ia akan kenal Tuhannya. Kesimpulannya, inya dan Tuhan itu hulul. Aku dari inya bagian dari diriku. Bahkan terkadang ketika bepandiran lawan kakawanan, duduk inya di satu tempat di kursi, berpindah ke tempat lain, berucap, pinandulah siapa yang tadi duduk di situ aja. Ham. Itu karena kada paham penjelasan yang bujur, yang sahih, man arafa nafsahu arafa rabbah. Pertama-tama, ini ujar ulama ahli dan pakar dalam meneliti hadis, ini bukan hadis Nabi.
Mereka pakar ilmu hadis meneliti sanad dan takhrij sumber riwayat ini, ternyata bukan ucapan Nabi, tapi ucapan sebagian ulama zaman bahari. Dan bujur artinya asal pemahamannya pas. Lalu kayak apa pemahaman yang pas? Nah, dijelaskan di sini lebih panjang lebar. Makna hadhil kalimah, arti dari ucapan ini, annal ma'rifata bin nafsi hiya tariqun ila ma'rifatillahi ta'ala, yaitu mengenal diri sendiri adalah satu jalan untuk mengenal Allah Ta'ala. Meminandui diri sendiri itu satu jalan agar mencapai pada pengenalan kepada Allah Ta'ala. Kayak apa gambaran sistem jalannya? Dijelaskan. Falau nadharal insan ila ajzi nafsihi wa qusuriha wa iftiqariha wa inkihariha. Seandainya seorang insan memperhatikan pada dirinya bahwa dirinya ajiz, adalah makhluk yang kada mampu, ada kusur, kekurangan, bersifat iftiqar, kita kadang-kala hidup sendiri, wankihar, dan kita hidup itu terikat. Wa annaha la tastati'u an tajliba naf'an li nafsiha wa la an tadfa'a dhurran anha. Dan setelah memandang diri pun, ia dapat satu pengetahuan bahwa dirinya kada mampu membawa kemanfaatan sendiri dan kada mampu untuk menolak kemudaratan. Ya'lamu min dzalik anna laha rabban wa khaliqan. Setelah memandang banyak kekurangan diri tersebut, akan muncul keyakinan dalam hati, ada yang maha sempurna yang maulah aku, dialah Tuhan. Nah, pahamlah pian kayak ini nah. Kita nih meminandui diri kita, menyadari akan hal-hal yang ada lawan kita, termasuk jasidin kita nih kada mampu. Ada beberapa hal dan banyak beberapa hal yang kita tuh kada mampu. Contoh kecilnya, mengangkat benda berat. Kalau benda-benda ringan atau setengah berat, mampu kita angkat. Tapi kalau sudah di luar kemampuan, yang ganal, ratusan kilo atau tontonan, nampak kekurangan diri kita bahwa kita mampu dalam hal kecil aja. Ada keterbatasan ganal, kada mampu hal-hal yang ganal kita angkat. Dapat kesimpulan, aku ini berarti kada mampu, lemah aku nih. Kemudian kusur, memandang kekurangan pada diri, memperhatikan hidupnya, lagi halus mungkin matanya tajam. Sasar batuha umur 30-an mulai berkuruk pandangan mata. Batuha lagi 40 berkacamata, kadang-kadang lagi membaca. Ketika mana umur 50, anak seorang ya tanpa huruf mengiau. Artinya ada kekurangan. Sadar, aku ini ada kekurangan. Belum telinga pendengaran, lagi jauh orang mengiau mendengar. Sasar batuha umur 30-an mulai dah tatulian. Sasar batuha 50-an maginnya, kada tahu orang mengiau, menggandah lawang, kada mendengar. Ada kekurangan aku berarti. Bahari lagi halus, pinggang kuat, main bola, salto, macam-macam bakalakuan, bading siran, bakandaraan, jamping-jampingan, BMX bahari, rabah, tatawaan. Sasar batuha umur 30 mulai menggah. Bawa main bola 40 menit, setengah mati berhinap. Sasar umur 40 maginnya, babaya menggendong cucu mangga. Sasar katuha lagi maginnya,
Bebaya mengangkat galon mencobai mengarapuk, krak, tinggal. Berarti aku ada kekurangan. Berarti aku ada kekurangan, kusur katanya. Kemudian iftiqar, memandang pada dirinya ini membutuhkan orang lain. Kadakawa hidup mandiri sorangan, kadakawa kita. Karena manusia makhluk sosial, saling membantu satu sama lain. Makanya dalam syariat Islam pun ada istilah fardu kifayah. Contoh, seseorang meninggal dunia dan inya muslim, wajib yang lain. Walau kadadang sanak, walaupun kadada ikatan darah, sesama muslim wajib untuk inya memandiakan, mengkafani dan menyembahyangkan. Ketika mana kadada orang lain kerabat dari yang meninggal. Artinya iftiqar, kita ini makhluk yang membutuhkan orang lain. Kadakawa mati mengubur diri surang lu kadakawa. Mati pian kadakawa memandi surang kadakawa. Mun memandi surang basap bukahan orang. Artinya paham diriku ini kadakawa hidup sorangan, kada mandiri. Lalu memandang juga kada mampu memberi manfaat pada diri sendiri, kada mampu menolak kemudaratan dengan diri sendiri, harus ada bantuan dan semacamnya. Pahamnya segala macam kekurangan ada pada dirinya, dapat pada satu kesimpulan, mengarah pada satu kesimpulan bahwasanya ada yang maha sempurna nama ulah aku, yang mana kemampuannya kada terbatas sebagaimana aku, yang mana pandangan penglihatannya kada kayak aku yang semakin berkurang, yang kada terhalang oleh benda atau objek apapun bisa dilihat dan dipandangnya, yang mana yang maha mendengar, yang pendengarannya kada dibatasi, yang maha kuat, yang kekuatannya kada ada batasnya, kada ada limitnya. Dialah Allah Al-Qaim bi nafsih, yang maha suci, yang maha berdiri sendiri. Nah itu maksudnya memandang segala kekurangan diri sampai pada kesimpulan aku ini diciptakan dan yang menciptakan pula yang sempurna. Ini man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kayak itu, memandang pada kekurangan pada diri sebagai bentuk jalan pengenalan pada yang maha sempurna yang maulah, yaitu Allah Ta'ala. Dialah Allah. Dia pun meyakini ketika melihat kekurangan-kekurangan pada diri bahwasanya ada Tuhan yang maha mencipta, yang mandiri, sorangan menciptakannya dan memberi anugerah kepadanya, yang mana inya jua, yaitu Allah jua, yang memberi balasan kepada si hamba, memberi atau membalas atas amal perbuatan si hamba. Wa yastadillu bidzalika ala kaunihi abdan marbuban wa anna amrahu biyadi ghairihi ala wa huwallahul azizul hakim. Sehingga ketika memandang pada kekurangan diri, inya pun mendapat kesimpulan, mengambil dalil, menyimpulkan bahwasanya dia adalah hamba. Si manusia, si insan tadi setelah memandang diri dengan kekurangannya, inya dapat kesimpulan dia adalah seorang hamba, seorang budak marbuban, yang mana ia itu terikat kepada Tuhan. Wa anna amrahu biyad ghairihi, dan ia pun meyakini bahwa urusan inya berada di tangan orang lain. Artinya perkara hidup matinya itu berada di dalam kekuasaan Allah. Ala wa huwallahu azizul hakim, dialah Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana. Nah ini satu dari sekian penjelasan yang bujur. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Wa kadza idza nadhara al-insan ila mabda'i khalqihi. Begitu pula ketika mana seorang insan memperhatikan asal muasal penciptaan dirinya. Fa innahu kana fil adami laysa lahu wujud. Kita nih memandang asal muasal diri kita pulang. Aku ini di tahun 1920 Masehi misalnya, kadada lagi di alam semesta ini. Artinya aku muncul dari ketiadaan.
Tadinya aku kadeda menjadi ada, itu asal muasal diriku. Fa innahu kana fil adami laysa lahu wujud. Yang tadinya inya itu berada dalam ketiadaan, kada bisi wujud, fa aujadahu Allah taala bi mahdil karam wujud. Kemudian Allah ciptakan inya, Allah munculkan inya terlahir di dunia, dan itu semata dari kedermawanan Allah dan kebaikan Allah taala. Khalaqahu min qutratin ma. Allah ciptakan inya berasal dari setetes air. Wa nutfatin madhirah, dari setetes cairan yang hina. Tsumma sawwarahu, kemudian Allah bentuk inya di dalam janin. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, kemudian Allah bagi mana pendengaran dan mana penglihatannya di dalam janin. Ila an sayyarahu fi ahsani taqwim, sampai Allah bentuk inya menjadi dengan sebaik bentuk. Wa hallahu bi mafakhira jalilatin wa manasiba aliyatin diniyatin wa dunyawiyatin. Kemudian Allah hiasi dirinya dengan kebanggaan-kebanggaan yang baik dan bagus, dan kedudukan yang tinggi dari segi keagamaan dan keduniaan. Qala Allah jalla dzikruh, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ujar Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sungguh telah kami ciptakan insan atau manusia itu min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian setelah itu kami jadikan inya setetes air yang berada di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim ibu kita. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, kemudian dari setetes air mani tadi kami jadikan segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, kemudian dari segumpal darah berproses menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, kemudian dari segumpal daging kami berikan tulang belulang. Fa kasawnal 'idhama lahman, dan tulang belulangnya kami tutupi dengan daging kembali. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan inya dalam bentuk yang lain. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah yang sebaik-baik menciptakan sesuatu. Nah, ini penjelasan lain dari man arafa nafsahu arafa rabbah. Pertama, ma minan dui asa muasa diri kita. Kita pandang diri ini, aku nih sebelum ada di dunia itu dari mana? Dari ketiadaan, dari kekosongan, kadang muncul di dunia. Kemudian berasal dari setetes air abah kita, air maninya. Air mani berproses masuk ke dalam rahim ibu kita. Kemudian di rahim tadi, dari setetes air yang hina berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah berproses menjadi segumpal daging. Kemudian jar Allah, segumpal daging kami beri tulang belulang, mulai membentuk menjadi ada rancangan awal tubuh manusia. Kemudian kami liput, kami tutup pulang dengan daging kembali. Lalu kemudian jar Allah Ta'ala, setelah itu kami pisahkan mana pandangan, mana pendengaran. Kami beri mata, sudah kami beri telinga, kami beri organ-organ, sehingga menjadi bentuk yang lain. Yang tadinya setetes air mani berubah menjadi bentuk yang lain, berfisik manusia yang kecil. Proses penciptaan diri sampai kita lahir ke dunia, kita amati, kadang mungkin ini kebetulan terorganisir, bujur-bujur nang dahsyat proses itu. Kadang mungkin proses ini tanpa ada yang merancang, tanpa ada yang mengolah. Kadang mungkin kebetulan, sehingga mencapailah kita pada kesimpulan ada yang maha mencipta, ada yang maha mengolah, ada yang maha merancang. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Nah, itu penjelasan lain. Meninjau dan melihat kepada asal muasal diri. Dari ketiadaan, dengan berproses macam-macam level prosesnya,
fase-fasenya, setetes air yang keluar dari kemaluan abah kita masuk kepada rahim ibu kita, kemudian diproses sedemikian canggih di dalam janin tadi sampai diberi tulang, penglihatan, pandangan, kemudian di umur 4 bulan ditiup roh mulai bergerak. Kemudian bagaimana hebatnya ketika masih dalam janin itu kita kadang membutuhkan pernapasan masih. Kemudian bagaimana hebatnya nutrisi makanan dari ibu tuh masuk kepada si janin. Hebatnya mungkinlah ini terjadi sorangan tanpa ada yang merancang. Sebagaimana jauh-jauh hari ulun kisahkan, handphone itu canggih. Handphone canggih, luar biasa, banyak kelebihannya. Layarnya, baterainya, satelitnya, jaringannya yang berkoneksi lawan satelit. Kau melihat muka orang yang ribuan kilometer. Apakah mungkin handphone secanggih ini muncul seurangan? Jolom. Serumit, sekompleks ini bahan elektronik ini, jadilah sebuah handphone. Apakah mungkin terjadi sendirinya tanpa ada yang merancang sebelumnya? Pleng, tiba-tiba jadi HP. Kadang mungkin. Begitu pula diri kita, awak batang tubuh kita yang jauh lebih canggih dari HP. Proses bentuk kita dari setetes air mani jadi manusia, secanggih itu prosesnya, jauh lebih canggih dari perangkat elektronik. Apa mungkin kebetulan aja tanpa ada yang merancang mengolahnya? Apa pian kira manusia ini tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang merancang? Tiba-tiba ada binian, ada lakian. Tiba-tiba lakian bisi kemaluan berbatang, perempuan bisi kemaluan berlubang. Tiba-tiba sinkron. Oh, ini pas pasangannya, lahir bayi. Apa mungkin itu terjadi sendirinya tanpa ada yang merancang? Kadang mungkin. Hebatnya janin, hebatnya alat vital laki-laki, hebatnya pulang cara mengeluarkan mani, prosesnya bagaimana. Kemudian kalau diperhatikan, mani itu bersumber dari apa sehingga terbentuk ada pada seorang lelaki. Kemudian bagaimana proses janin menerima air mani tadi. Apa yang terjadi di dalam rahim perempuan ketika dibuahi. Bagaimana sekian macam sel telur itu berebut untuk memenangkan sel telur sehingga terjadilah proses anak. Bagaimana pulang sekian bulan dikandung kuitan. Proses yang luar biasa. Bagaimana bentuk bagian batis binian itu pulang beda lawan lakian. Ketika melahirkan itu kawak melahirkan dengan normalnya. Bagaimana kemudian setelah bayi lahir, payudara si ibu tadi berisi air susu pulang. Hebatnya proses itu. Apakah mungkin terjadi surangan ini kada yang merancang? Sedangkan kita aja berkesimpulan HP yang canggih kada mungkin muncul sorangan, ada yang merancang. Begitu pula batang tubuh kita yang canggih. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Ini penjelasannya kalimat itu. Jangan daur. Barang siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Lalu inya nang mengaku Tuhan. Aku kenal dah diriku nih. Aku nih berasal dari nur. Yang mana nur itu berasal minhu darinya, aku darinya, inya dariku. Lalu mengaku Tuhan. Tuhan minum kopi lah. Lucu banget. Tuhan tahu di duit. Ada Tuhan nih kan. Itu salah mengartikan man arafa nafsa arafa rabbah. Mengenal diri tadi, jalan menuju ma'rifat pada Allah, maksudnya mengenal dan meminandui kekurangan diri atau kecanggihan batang tubuh sehingga mengarah pada kesimpulan kada mungkin aku ini muncul seurangan tanpa ada yang merancang. Yang maha merancanglah yang menciptakan aku. Siapa? Dialah Allah yang maha esa, yang maha satu. La ilaha illallah. Kira-kira paham lah? Nah ini man arafa nafsahu arafa rabbahu. Selanjutnya sin li ayyi syai'in najzimu bi wujudi dzatihi subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat
Mudah-mudahan dianugerahkan keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, keimanan yang kada guyang. Yakin Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, Rasulullah adalah utusan Allah taala, membawa aturan hidup yang kalau kita taati kita selamat, dan kalau kita membangkang maka kita kada selamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, sedikit diumumkan, mohon maaf benar ulun malam Jumat akan datang, terpaksa kegiatan ulun liburkan dahulu karena ulun berada di luar Kalsel, kada kawa meninggalkan kegiatan. Dan mohon maaf lagi, begitu pula malam Jumat berikutnya. Jadi 2 minggu insyaallah ulun kada kawa mengisi pengajian dulu, kita liburkan. Insyaallah aktif kembali di malam Jumat yang ketiga setelah malam ini. Jadi malam Jumat akan datang libur, malam Jumat akan datangnya lagi libur, malam Jumatnya yang ketiga itu akan aktif kembali. Mudahan panjang umur, sehat walafiat, dianugerahkan kesehatan, keafiatan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan.